Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Math is Fun. Video kali ini kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi, khusus perbedaannya. Bagaimana cara membedakan permutasi dan kombinasi. Oke, kita akan bahas permutasi dan kombinasi serta perbedaannya. Dan bagaimana trik cara mudah membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Karena permasalahannya kita kadang-kadang kesulitan bila menemukan soal, apakah soal ini diselesaikan dengan cara permutasi atau dengan kombinasi, gitu ya. Nah, sekarang kata kuncinya itu adalah urutan, ya. Kalau permutasi urutannya diperhatikan sehingga ada kejadian, misalkan kejadian AB dan kejadian BA. Nah, kejadian AB dan kejadian BA itu dianggap kejadian yang berbeda. Ya. Jadi, AB tidak sama dengan BA. Bagaimana dengan kombinasi? Kalau kombinasi, sebaliknya. Urutan tidak diperhatikan. Gitu, ya. Artinya, kejadian AB itu sama dengan kejadian BA. Jadi, kejadian yang sama. Ya. Kemudian rumus untuk permutasi, rumusnya ini. Permutasi atau PNR. N itu artinya unsur yang tersedianya, R adalah unsur yang diambilnya. Rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. Contohnya seperti ini. Diketahui di sini ada 3 unsur yang tersedia. Misalkan unsurnya A, B, dan C. Diambil 2 unsur, tentukan berapa banyak permutasinya, gitu, atau permutasi dari 3 unsur yang tersedia diambil 2 unsur. Berarti dari 3 unsur A, B, dan C diambil hanya 2 saja. Kita tuliskan satu persatu. Jangan sampai ada yang terlewat, berarti ini. Ya, AB, BA, AC, CA, BC, CB. Semuanya ada 6 cara atau 6 kejadian. Ya. AB dianggap berbeda dengan BA, makanya ditulis dua-duanya. AC juga sama dengan CA, dianggap berbeda. BC dan CB juga sama, dianggap berbeda. Itu ya. Itu kalau dengan cara dituliskan satu persatu. Kalau dengan rumus, pakai permutasi, berarti menghitungnya seperti ini. Permutasi 3 diambil 2 unsur. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 faktorial, berarti 1 faktorial ya. Berarti 1 kali 2 kali 3 dibagi 1 sama dengan 6. Gitu. Kita sekarang bahas kombinasi. Rumusnya seperti ini. Sama dengan permutasi rumusnya untuk kombinasi N, R. Hanya bedanya di sini di penyebut ditambahkan kali R faktorial. Ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang soalnya sama. Ada 3 unsur yang tersedia, diambil 2 unsur. Kombinasinya ada berapa? Ya. Unsurnya sama, kita anggap A, B, dan C. Nah, kalau di permutasi, AB dan BA ditulis dua-duanya. Tapi kalau dikombinasi, tidak ditulis dua-duanya. Cukup diwakili satu saja. Berarti AB dan BA diwakili oleh satu unsur AB, AC dan CA diwakili oleh satu unsur yaitu AC, BC, CB dianggap satu unsur yaitu BC. Berarti hanya ada 3, seperti ini. Hanya ada 3 kejadian. Atau menggunakan rumus boleh, rumus kombinasi 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial berarti 1 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 1 dikali 1 kali 2, 3 faktorialnya 1 kali 2 kali 3. 6 dibagi 2, 3. Itu ya. Ini perbedaannya permutasi dengan kombinasi. Yang jelas, nilai permutasi dengan kombinasi itu lebih besar permutasi. Ya. Untuk jelasnya, kita ke soal ya. Ini ada soal permutasi. Dari sekelompok siswa yang terdiri dari 5 siswa akan dipilih 2 orang, yaitu 1 siswa untuk mengikuti seminar, 1 siswa lagi untuk menjadi duta literasi. Tentukan ada berapa cara. Nah, kita lihat dulu. Misalkan nama siswanya A, B, C, D, E ya.
Kita lihat di sini. AB tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena kalau AB itu artinya si A-nya mengikuti seminar, B-nya mengikuti duta literasi. Kalau BA artinya yang mengikuti seminarnya bukan A, tapi B. Jadi berbeda ya. B-nya mengikuti seminar, A-nya mengikuti duta literasi. Nah, ini yang dimaksud dengan permutasi. Ya, karena AB tidak sama dengan BA. Berarti kita selesaikan soal ini dengan permutasi, ya. Jadi AB dan BA dua kejadian yang berbeda. Itu kuncinya, ya. N-nya ada 5, kemudian R-nya ada 2. Jadi 5 unsur diambil 2 unsur. 5 siswa dipilih hanya 2 siswa, gitu ya. Berarti rumusnya adalah permutasi 5 diambil 2. Rumusnya ini 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial atau 3 faktorial. Ini cara cepatnya, atau boleh diuraikan seperti ini ya, dicoret karena ada yang sama hasilnya. Sederhananya ini 1, tinggal yang tidak dicoret adalah 4 dan 5. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi untuk pemilihan 2 orang dari 5 orang ini adalah ada 20 cara. Ya. Nah, sekarang kita coba soal yang setipe dengan ini, hanya merupakan soal yang diselesaikan dengan cara kombinasi. Ya. Di sini contohnya, dari sekelompok siswa yang terdiri dari 5 siswa, akan dipilih 2 orang untuk mengikuti upacara. Jadi dipilih 2 orang dari 5 orang untuk mengikuti upacara. Tentukan ada berapa cara. Nah, penyelesaiannya. AB yang terpilih untuk mengikuti upacara dan BA yang terpilih untuk mengikuti upacara. AB dengan BA dianggap sama karena toh ini 2 orang yang sama yang mengikuti upacara. Berarti AB dan BA merupakan kejadian yang sama. Tuh ya. Jadi kalau AB sama dengan BA berarti kombinasi. Selesaikan dengan kombinasi. Dari 5 unsur diambil 2 unsur. Rumusnya ini bedanya dengan permutasi, penyebutnya harus dikalikan R faktorial. Berarti 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 3 faktorial, kemudian diuraikan seperti ini. Ini dicoret, berarti tinggal 4 kali 5 dibagi 1 kali 2. Berarti 20 dibagi 2, 10 cara. Contoh yang kedua, untuk lebih paham lagi ya, untuk permutasi. Nomor 2, Kanyaka memiliki 6 novel yang berbeda di tasnya dan akan meminjamkan 1 novel ke Gevira dan 1 novel ke Amelinda. Ada berapa cara yang mungkin? Ya. Nah, kira-kira ada berapa? Boleh dicacah dengan menggunakan diagram pohon juga bisa ya. Tapi kita kan tujuannya membahas menggunakan permutasi dan kombinasi ya. Nah, penyelesaiannya di sini kita lihat. Novel 1, novel 2. Itu tidak sama dengan novel 2, novel 1. Mengapa? Karena N1, N2 artinya novel 1 untuk Gevira, novel 2 untuk Amelinda. Berbeda dengan N2, N1. Karena kalau N2, N1, novel 2 yang diberikan untuk Gevira, novel 1 untuk Amelinda. Jadi ini adalah kejadian yang berbeda. Gitu ya. Ada 6 unsur, ada di sini 6 novel. Kemudian yang diambil 2 novel atau 2 unsur. Gunakan rumus permutasi seperti ini. 6 faktorial, 6 kurang 2 faktorial, berarti 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Langsung saja, kemudian hasilnya adalah 5 kali 6 sama dengan 30 cara. Nah, sekarang untuk kombinasi. Tipe soalnya hampir sama. Hanya soal kombinasi di sini ya. Kanyaka memiliki 6 novel yang berbeda. Akan dipinjamkan kepada Gevira sebanyak 2 novel.
Ada berapa cara yang mungkin? Nah, sama. Kita coba N1, N2 apakah sama dengan N2, N1? Sama, karena Gervira tetap meminjamnya adalah dua novel itu. N1, N2 itu sama dengan N2, N1. Toh dua-duanya itu dipinjam oleh Gervira. Gitu ya. Berarti ini dianggap dua kejadian yang sama. Dari 6 unsur diambil 2 unsur. Gunakan rumus kombinasi 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial berarti 4 faktorial kali 2 faktorial. Sederhanakan, coret ya. Berarti tinggal 5 kali 6 per 1 kali 2, berarti hasilnya adalah 30 bagi 2, 15 cara. Ya. Untuk lebih jelas lagi, di sini ada soal tambahan untuk permutasi. Tukang cat memiliki 5 warna cat. Akan mengecat 2 ruangan yang terdiri dari ruang tidur dan ruang keluarga. Ada berapa cara? Kita coba. Catnya kita beri warna, misalkan ada kuning, hijau, merah, gitu, dan selanjutnya. Kuning hijau, apakah sama dengan hijau kuning? Tidak sama, karena kalau kuning hijau artinya cat kuning untuk ruang tidur, cat hijau untuk ruang keluarga. Itu ya. Kalau HK artinya cat hijau untuk ruang tidur, cat kuning untuk ruang keluarga. Jadi berbeda ini ya. Jadi dua kejadian yang berbeda, dari 6 unsur diambil 2 unsur. Oh maaf, 5 unsur diambil 2 unsur ya. Karena catnya di sini ada 5. Sederhanakan? Nah, seperti ini. Dicoret, tinggal di sini hasilnya adalah 4 kali 5 sama dengan 20 cara. Ya. Selanjutnya, sama. Hanya penyelesaiannya menggunakan kombinasi. Ya. Seorang tukang cat memiliki 5 kaleng cat dengan warna yang berbeda. Tukang cat tersebut akan mencampurkan 2 kaleng warna cat yang berbeda, sehingga menghasilkan warna baru. Ada berapa warna yang mungkin? Tuh ya. Nah, kita lihat di sini. Kuning hijau apakah sama dengan hijau kuning? Ya, sama ya. Kalau warna kuning dicampur dengan hijau, itu sama dengan warna hijau dicampur dengan warna kuning, akan menghasilkan warna yang sama, gitu ya. Jadi perhitungannya di sini menggunakan kombinasi karena dua kejadian yang sama dari 5 unsur diambil 2 unsur. Rumusnya seperti ini, jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Berarti 4 kali 5 dibagi 2 berarti hasilnya 10 cara. Ya. Kita coba sekarang latihan untuk lebih bisa membedakan soal mana yang diselesaikan dengan permutasi dan soal mana yang bisa diselesaikan dengan kombinasi. Ini soalnya. 5 orang berbaris mengantri di loket. Ada berapa susunan barisan yang mungkin terjadi? Penyelesaiannya, apakah permutasi atau kombinasi? Ya, menggunakan permutasi. Mengapa? Karena barisan atau susunan barisan A, B, C, D, E itu tidak sama dengan susunan atau barisan dari B, C, A, D, E. Ini adalah susunan barisan yang berbeda. Itu ya, dua kejadian yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa unsur? 5 unsur. Diambil berapa unsur? Diambil 5 unsurnya. Jadi semuanya diambil. Berarti ini permutasi 5 diambil 5. Rumusnya berarti 5 faktorial per 5 dikurangi 5 atau 0 faktorial. Ingat, definisi dari 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Ya. Jadi 5 faktorial dibagi 1 sama dengan hasilnya 120. Susunan barisan antrian. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri 6 orang, mereka akan saling bersalaman. Ada berapa salaman yang terjadi? Silakan, apakah ini permutasi atau kombinasi?
Ya, ini adalah kombinasi. Kita tahu kalau yang bersalaman itu dilakukan oleh dua orang. Misalkan A bersalaman dengan B, B bersalaman dengan A. Apakah AB dengan BA kejadian yang sama? Ya, kejadian yang sama. Makanya kita selesaikan dengan cara kombinasi. Itu ya. AB dan BA itu adalah kejadian yang sama, ya. Selesaikan dengan kombinasi di mana unsurnya ada 6. Orang diambil 2 unsur. Kenapa 2 unsur? Karena bersalaman dilakukan oleh 2 orang, ya. Berarti penyelesaiannya kombinasi 6 diambil 2, berarti 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 15. 15 salaman yang terjadi. Demikian video mengenai trik cara membedakan permutasi dan kombinasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya yang akan membahas khusus permutasi dan khusus kombinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.